Kami bersepakat, Indonesia dan RRT, untuk terus mendorong investasi di Indonesia. Dan secara khusus, tadi malam saya minta agar yang kawasan industri di Kalimantan Utara diberikan dorongan, dan yang kedua, kerjasama untuk dan investasi di ibu kota Nusantara juga diberikan dorongan. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Yang ditandatangani waktu kunjungan ke Chengdu, Cina 28 Juli kemarin adalah menyerahkan detail desain istana dan IKN kepada Cina. Padahal kalau istana itu kan kalau sampai diserahkan detailnya kepada asing, itu kan sama saja, kalau saya awam ya, secara kedaulatan keamanan kan khawatir sekali. Sama aja bilang bahwa monggo saya diamat-amati, monggo saya diintip, monggo saya disadap, kan begitu. Pak Jenderal. Makasih Pak Edi. Menanggapi hal itu, kalau menurut saya itu satu pekerjaan konyol atau bunuh diri. Ya kalau rumah kita atau tempat kita dan seluruh keluarga kita dibangun oleh pihak-pihak yang suatu saat bisa saya tidak senang kepada kita. Suatu saat bisa saya tidak senang kepada kita. Itu kan sama dengan sudah membuka semua kelemahan-kelemahan kita. Kemudian yang kedua, itu menjual kehormatan dan harga diri bangsa. Banyak putra-putra daerah yang punya kemampuan yang diakui oleh dunia internasional. Kita selalu lihat di media-media itu bahwa putra-putra bangsa Indonesia itu mendapatkan award atas reputasi kemampuannya. Ini ngapain kita? Menyerahkan, membangun negeri kita sepenuhnya kepada asing. Yang lebih menyedihkan lagi, membangun kepada hutang. Itu kan menyulitkan, kalau nggak dikatakan menyengsarakan anak cucu kita ke depan. Itulah tanggapan saya. Dan pembangunan IKN di Kalimantan Utara itu, menurut saya dari sisi pertahanan itu banyak sekali kerawanan. Bertetangga langsung dengan daratan negara asing, dalam hal ini Malaysia. Kemudian sangat dekat dengan yang sekarang sedang menjadi konflik internasional, Laut Cina Selatan, Natuna segala macam. Sebenarnya Jakarta ini di samping sejarah, secara strategi juga sudah tepat, tinggal kita tata gitu. Jadi itu ada pekerjaan konyol kalau nggak bilang ya setuju dengan kata Rocky Gerung, tolong gitu. Dan menjual kehormatan. Menteri Pertahanan, Mas, masa nggak baca soal seperti ini? Nah, nggak tahu, saya bingung, saya nggak kasih komentar saya. Mungkin dia sudah terkesima sama presiden kita itu. Kerjanya memuji dan ya dia mengatakan, Menteri Pertahanan mengatakan Jokowi sebagai presiden sudah on the track. Nggak tahu track mana yang diikutin. Udah kan gitu. Mungkin itu Pak Edi, sebelum saya Marwan lagi. Saya. Nah, kemudian sedikit ya, Pak. Saya mau lanjutkan di luar itu tadi, Pak. Pak Edi. Tadi kan dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi hukum sudah disampaikan oleh teman-teman, dari mulai Pak Antoni, Pak Marwan, juga senior saya Pak Harto. Saya melihatnya pemerintah ini diisi oleh orang-orang yang tidak jelas. Kemampuan tadi dikatakan oleh Pak Harto, dia itu lulusan mana sih? Ya, kemudian lulusan maksudnya fakultas mana sih? Karena pernah pakai gelar Dr. Andes,
terakhir ini sekarang menggunakan gelar akademis insinyur. Terus ada yang menanyakan di mana dia dapatkan itu ijazah, tidak dijawab, malah yang menanya, tidak dijawab, malah yang menanyakan masuk penjara, Menteri. Itu nggak mati. Nah, orang-orang seperti itu jadi pemimpin, kita bisa bayangkan. Saya masih ingat dengan janji-janjinya Jokowi sebelum jadi presiden. Janji itu mungkin 66, nggak tahu berapa puluh itu, tapi 90% kan nggak ada yang terselesaikan gitu. Kemudian kebohongan-kebohongan yang dilakukan sudah begitu banyak. Menterinya juga begitu. Saya ingat Mahfud MD sebelum jadi menteri mengatakan, seorang pemimpin kalau sudah nggak punya legitimasi di mata rakyat, turun, nggak usah disuruh. Sekarang rakyat minta dia turun, ditemui pun tidak. Ya, ditemui pun tidak. Padahal yang bersangkutan Jokowi ini mengatakan, saya rindu di demo. Tapi setiap ada demo tidak pernah ditemui untuk berdiskusi. Apa sih aspirasi yang disampaikan oleh rakyat? Tidak pernah. Jadi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dalam dunia yang begitu modern, begitu murah untuk mendapatkan informasi, janganlah lagi berkata bohong. Janganlah menipu rakyat. Rakyat tahu. Semua itu dampaknya menimbulkan ketidakpercayaan, kalau kata muak pada pemerintah ini. Karena sudah tidak ada kepercayaan. Menterinya ada yang sombongnya kayak nggak bisa mati. Sombongnya kayak nggak bisa mati. Jangan tentang gua gitu. Saya ini tentara, saya nggak tahu tentara yang mana itu kan. Padahal kita tahu dia. Padahal dia tahu siapa dia. Dan dia itu hidup digaji untuk makan biarin keluarganya dari rakyat. Rakyat tanya, dia marahin. Ada menteri yang memuji-muji. Ya, mungkin itu kalimat lain dari penjilat. Dan jangan kira rakyat tidak tahu itu gitu. Dampaknya rakyat sudah tidak percaya pada rezim ini. Saya kemarin juga ikut menandatangani petisi untuk majukan Jokowi. Tapi saya nggak tahu diproses tidak atau dibaca atau tidak itu. Saya tidak tahu. Itu suara rakyat. Sama juga yang disampaikan Rocky Gerung, itu suara rakyat. Karena kejengkelan rakyat, ketidakpercayaan kepada rakyat terhadap pemerintahan ini. Akibatnya apa? Ketertutupan komunikasi. Presiden diajak di demo, diajak diskusi, nggak datang. Menteri ngancam kalau ini. Padahal yang milih dan membiayai hidup rakyat. Pengelola negara ini adalah rakyat. Katanya pemegang kekuasaan atau pemegang kedaulatan negara ini rakyat. Tapi rakyat nggak pernah digubris. Apalagi kalau melihat masalah keadilan yang disampaikan tadi oleh senior saya, Legend Soeharto. Dari sisi hukum, politik, ekonomi. Kalau dijelaskan dalam forum ini, 1 hari nggak selesai. Ketidakadilan itu. Dan kasat mata. Dulu saya pernah mengatakan, mungkin pemerintah itu nganggap ini rakyat ini buta, tuli, dan tolol. Enggak. Rakyat cukup pinter dan rakyat matanya cukup terang melihat itu. Jadi kalau ada gejolak-gejolak ini, saya hanya berharap temui, ajak diskusi, dan akui kalau salah. Kalau enggak, akan menjadi-jadi kondisi ini. Dan banyak lagi hal-hal lain yang saya lihat memang membuat rakyat tidak percaya, membuat rakyat muak dengan kondisi yang dihadapi. Semua ini karena kesayangannya kepada negara, kesayangan kepada bangsa, sayang pada keturunannya, anak cucunya yang khawatir karena negara ini sudah istilahnya Pak ini nggak ada tergada atau terjual kepada asing. Nah, itu yang ditakutkan, bukan karena kita punya maksud mau menghancurkan negara ini, tidak. Radikal itu muncul karena ketersumbatan komunikasi. Cuman tuduhannya radikal. Menurut saya akibat ketersumbatan komunikasi antara rakyat
dengan orang-orang yang diberi amanah untuk mengelola negara ini. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Lembaga ini tiga-tiga sudah koruptif. Banyak buktinya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Edi tambahan. Terima kasih.